Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Dialah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang tak mungkin di hadapanmu. Mujizat-Mu nyata di hidupku. Saat ku percaya padamu. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya. Tak berubah kuasa-Mu. Tak pernah terlambat Engkau menolongku. Tak berubah kebaikan-Mu. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Anugerah-Mu besar dalam hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya akan sedikit menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan supaya kita makin hari makin mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus.
Saya akan mengambil satu ayat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan di sini, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan baik itu apa ya? Rasul Paulus tidak pernah mengatakan bahwa kita melakukan Taurat begitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Di dalam ayat-ayat ini sangat-sangat terkandung hal-hal yang begitu dalam begitu ya. Kalau kita perhatikan, karena kasih karunia kita ini diselamatkan oleh iman. Iman dari kepercayaan kita, iman dari kita mau melakukan firman Tuhan, iman ya karena kita sudah menyadari ya, kita sudah bertobat, kita mengarahkan kembali hidup kita kepada Kristus. Dan dikatakan di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu dan jangan ada orang memegahkan diri ya. Ya di sini kita mau mengingat bahwa semuanya itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Nah, kita ini memang dikatakan seperti Efesus 2 ayat 10, kita ini dipersiapkan ya. Kita ini diciptakan ya untuk melakukan pekerjaan baik yang dihasilkan dari iman percaya kita. Dari kasih karunia Tuhan yang sudah begitu melimpah. Jadi bukan keterpaksaan sebab akibat begitu ya Bapak Ibu ya. Seperti transaksi, kalau saya beli A, saya dapat A, begitu bukan. Tetapi itu karena memang sudah diberikan dan sudah diinginkan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita mundur sedikit, waktu zaman perjanjian lama, Adam dan Hawa, mereka ditugaskan untuk mengelola Firdaus, ya, Taman Eden. Ya, mereka diberi tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan. Ya, tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ya, mereka tidak melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Nah, oleh karena itu mereka jatuh dan jauh dari Kristus, dari pencipta, dari Tuhan Allah Bapa kita. Ya, akhirnya mereka diusir, ya, dan mereka hidup dalam kesengsaraan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa pekerjaan baik yang kita harus lakukan ini berdasarkan apa yang sudah Tuhan berikan, apa yang sudah Kristus teladani. Ya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 30 dikatakan, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Ya, sebab oleh pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Ya. Rasul Paulus menulis ya pada jemaat Filipi, ya, bahwa pengorbanan, ya, apa yang dilakukan Rasul Paulus itu bukan semata-mata sebab akibat seperti ada perintah yang Tuhan perintahkan seperti Taurat, gitu ya Bapak Ibu. Tapi pekerjaan baik itu muncul karena kita sadar bahwa Tuhan begitu baik, sudah begitu mengasihi, dan kita mau melakukan pekerjaan baik itu. Ya. Jadi kalau kita lihat, ada satu nasihat lagi kepada Timotius, ya, anaknya dari Rasul Paulus, ya, anak didik rohani. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam konteks Timotius ini sama seperti Paulus sebagai hamba Tuhan pemberita Injil. Dikatakan kuasai dirimu dan sabar menderita. Nah, ini yang Rasul Paulus pun juga lakukan, gitu ya. Ya, oleh sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, mempertaruhkan jiwanya. Ya. Jadi tidak melepaskan begitu saja, begitu ya. Saya percaya bahwa bukan
bukan perintah seperti kepada raja, kepada anak buah saja ya. Ya meskipun kita juga banyak belajar dari iman perwira begitu ya. Tapi saya percaya bahwa kasih karunia yang Rasul Paulus rasakan, pekerjaan baik yang ingin dia sampaikan, bahwa pekerjaan baik yang Tuhan itu mau Rasul Paulus juga rasakan ya, mengasihi ya. Sama seperti Yesus waktu ketika Yesus bangkit dan bertemu lagi dengan murid-murid, dia bertemu dengan Petrus. Apakah engkau mengasihiku? Dia selalu mengatakan itu. Dia tidak mengatakan, hei kamu Petrus, kamu bekerjalah. Bukan. Ayo kamu tangkap jiwa-jiwa. Bukan. Tetapi apakah kamu mengasihi aku? Ya. Jadi pekerjaan baik yang Tuhan inginkan adalah sesuatu yang muncul dari dalam hati kita. Ya Bapak Ibu, mari kita renungkan. Apakah hari-hari ini pekerjaan baik, pekerjaan yang saya boleh katakan ini pekerjaan yang terhormat. Bukan mencari kehormatan ya Bapak Ibu ya. Tapi pekerjaan yang terhormat. Karena kenapa? Meskipun kita menderita, ya, meskipun kita menguasai diri kita begitu rupa, begitu sulit ya. Apalagi hari-hari ini banyak sekali ujian, cobaan. Tetapi ketika kita berhasil melakukannya, berhasil kita tanamkan itu kepada diri kita, ya, saya percaya inilah yang diinginkan Kristus. Ya, bahwa saya begitu mengasihi, ya, Kristus begitu mengasihi. Bukan saja cukup percaya, tetapi saya akan melakukan apa yang Kristus sudah lakukan, apa yang sudah diteladani oleh Kristus, ya, kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada Rasul Paulus, kepada Timotius, ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang baik ini boleh terus kita mengerti, ya, dan kita lakukan dengan sepenuh hati kita. Puji nama Tuhan. Kita tidak perlu ragu lagi apapun yang kita lakukan. Cukup renungkan kebaikan Tuhan. Cukup renungkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Pasti banyak sekali alasan kita bisa melakukan firman Tuhan dan begitu mengasihi Tuhan. Terima kasih. Saya akan akhiri dengan doa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami banyak sekali Tuhan dalam kelemahan Tuhan, banyak sekali dalam mungkin hidup dalam dosa Tuhan, tapi biarlah Tuhan Kau berikan kami pandangan yang baik Tuhan Yesus, pengertian yang baik Tuhan, tentang pekerjaan-pekerjaan baik yang Engkau inginkan Tuhan, Engkau yang sudah siapkan Tuhan, di dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, dari mulai kecil sampai besar Tuhan, dari mulai dia mungkin bertobat percaya, tapi biarlah Tuhan Kau mengarahkan, Allah Roh Kudus Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pengajaran, mengingatkan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan, apapun yang dilakukan, pekerjaan, pendidikan, Tuhan sekolah, dari anak-anak-Mu buatlah berhasil, biarlah Tuhan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan juga hari demi hari Tuhan boleh mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Mengenal Engkau dan bahkan mengasihi begitu banyak orang Tuhan. Mengikuti teladan Kristus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa Indonesia, Kota Malang sekitarnya, gereja kami, Bapak Ibu Gembala juga Tuhan. Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak pernah terlambat Engkau menolongku, tak berubah kebaikan-Mu, anugerah-Mu besar dalam hidupku, anugerah-Mu besar dalam